Mossad, bayangan tak terlihat dan mereka tak datang sendiri. Di dunia ini, ada lembaga yang tidak menampilkan wajahnya, tidak tampil di depan kamera, tidak berdiri di podium, tapi cukup satu isyarat dari mereka, dan peristiwa besar bisa berubah arah. Namanya Mossad, Badan Intelijen Israel. Tugasnya bukan hanya memata-matai, tapi juga melindungi kepentingan negaranya di luar batas geopolitik dengan cara yang tak semua orang sanggup bayangkan. Di saat lembaga intelijen lain harus menunggu persetujuan, Mossad hanya perlu satu perintah dari atas. Setelah itu, mereka bisa bergerak diam-diam, beroperasi di berbagai negara, menggunakan identitas palsu, menyusup sebagai jurnalis, pebisnis, bahkan pasangan biasa. Semua dilakukan dengan satu prinsip: jangan dikenal, jangan terlihat, tapi tetap bekerja. Pada tahun 1972, ada sebuah tragedi yang menggemparkan dunia. Tragedi Olimpiade Munich 1972 di Jerman Barat, yang dikenal sebagai Black September. Targetnya tim atlet Israel. Pelakunya kelompok Black September. Mereka menyusup ke pemukiman atlet, menyandra 11 atlet dan pelatih Israel, menuntut pembebasan 234 tahanan Palestina di penjara Israel. Operasi penyelamatan gagal. Semua sandera Israel tewas. Setelah tragedi itu, Perdana Menteri Golda Meir memerintahkan Mossad melakukan pembalasan rahasia. Bukan dengan tank, bukan dengan serangan militer terbuka, tapi operasi pembunuhan diam-diam di seluruh dunia. Lalu, apa yang dilakukan Mossad? Nama operasi Word of God atau kemurkaan Tuhan. Target: tokoh-tokoh yang diduga terlibat langsung atau tidak langsung dengan Black September. Anggota PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, penyalur dana dan simpatisan. Metode eksekusi Mossad: 1. Pembunuhan dengan bom, surat bom, mobil jebakan. 2. Penembak diam-diam. Agen Mossad menyamar sebagai turis, fotografer, bahkan pasangan romantis. 3. Penyuntikan racun. Operasi di Beirut dan Paris. 4. Perang psikologis. Mossad sebarkan pesan bahwa mereka bisa menyentuh siapa saja, kapan saja. Mereka bahkan bunuh target di Norwegia, Italia, Lebanon, hingga Yunani. Apa tujuan operasinya?
bukan cuma balas dendam, tapi 1. Menghapus semua jaringan Black September satu persatu. 2. Mengirim pesan ke dunia. Israel tak butuh pengadilan untuk menghukum musuhnya. 3. Membangun citra. Israel mungkin kecil, tapi jangan pernah meremehkannya. Mereka datang bukan dengan pasukan, tapi dengan paspor palsu dan racun di saku. Namun ada satu tempat di dunia yang sulit untuk ditembus mata-mata manapun, termasuk Mossad. Tempat itu adalah Gaza. Mossad bisa menyusup kemana saja, tapi Gaza satu-satunya tempat di dunia di mana intelijen Israel benar-benar dibatasi secara fisik dan psikologis. Karena wilayahnya sempit, tidak terbuka, dikuasai penuh oleh aktor yang tahu mereka selalu diburu. Resiko politis dan militer sangat tinggi. Gaza, wilayah kecil yang membuat Mossad gagal menyusup. Buat Mossad, membunuh di Paris atau Norwegia lebih mudah daripada masuk diam-diam ke Gaza. Karena di Gaza, mereka bukan pemburu. Mereka yang diburu. Di era modern, perang bukan soal tank atau peluru, tapi sinyal dan kode. Sebuah virus komputer pernah membuat sistem reaktor sebuah negara Timur Tengah terganggu. Mesin-mesin rusak, sistem melambat, kemajuan tertunda. Media menyebut dua nama besar dari dunia intelijen, tapi tak ada konfirmasi, tak ada klarifikasi. Karena begitulah mereka bekerja, tanpa jejak, tanpa suara, tapi berdampak besar. Tahun 2020, seorang ilmuwan penting dalam pengembangan teknologi tinggi di negaranya mengalami insiden misterius di jalan terbuka. Beberapa pihak menyebut serangan itu sangat terkoordinasi. Ada versi yang menyebut menggunakan teknologi kendali jarak jauh. Ada juga yang menyebut serangan dilakukan oleh pihak dalam negeri sendiri. Satu hal yang pasti, Mossad disebut-sebut, tapi seperti biasa, mereka tidak membenarkan dan tidak membantah. Jangan kira semua agen Mossad datang dari Tel Aviv. Justru kekuatan mereka ada di dalam. Mereka punya jaringan pendukung internasional. Orang-orang sipil biasa, pemilik toko, penyedia mobil, operator hotel yang tidak selalu tahu mereka sedang jadi bagian dari operasi besar. Mossad menyebutnya Sayanim, relawan tak resmi yang siap membantu dengan logistik, data, bahkan persembunyian.
bisa dari diaspora Yahudi, bisa dari simpatisan global, atau orang lokal yang kecewa pada negaranya sendiri. Turis di kafe, fotografer di perbatasan, pebisnis di pameran teknologi. Semua bisa menjadi wajah Mossad. Mereka dikenal sebagai master penyamaran. Beberapa hidup bertahun-tahun dengan identitas palsu, membaur, membentuk keluarga, bahkan menjalani kehidupan normal. Sampai satu hari perintah datang. Dan saat misi selesai, mereka menghilang. Tanpa perpisahan, tanpa petunjuk. Mossad tidak dikirim untuk bicara benar atau salah. Mereka bekerja demi satu hal, kepentingan negara. Mereka menyusup, mempengaruhi, dan jika perlu, mencegah ancaman sebelum ancaman itu tumbuh. Kadang tindakan mereka dipuji sebagai keberanian, kadang dikecam sebagai pelanggaran, tapi mereka tidak peduli. Karena dalam dunia mereka, hasil lebih penting daripada pengakuan. Di dunia mata-mata, senjata paling ampuh bukanlah senjata, tapi ketidaktahuan kita bahwa kita sedang diawasi. Mossad bukan legenda. Mereka ada, tapi tak bisa dilihat. Dan justru karena itu, mereka tak bisa dicegah. Mereka adalah bayangan, dan mungkin sudah ada di dekatmu jauh sebelum kamu sadar.